Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kesempatan hidup yang masih Tuhan karuniakan buat kami. Dan kalau kami ada sampai dengan sore hari ini Tuhan, Tuhan berkenan untuk kami terus melakukan yang terbaik. Sepanjang Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup, dan biar hidup ini kami terus memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, perpanjangan umur yang Tuhan tambahkan kepada kami satu hari, tiap satu hari, Allah punya maksud tersendiri. Dan waktu kami hidup, hidup kami buat Kristus, hidup kami terus untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, menyembah Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di kesempatan sore ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian, penyembahan, hormat kami yang tinggi kepada Engkau Allah, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Gembala kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau sedang melawat kami dan bersemayam di tiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan ada kesempatan lagi Bapa untuk kesekian kalinya kami akan merindukan dan sungguh merindukan Tuhan berbicara buat kami. Kami tahu setiap benih firman Tuhan itu baru tiap hari untuk kami dapatkan roti yang segar dan memberikan kami kekuatan. Sehingga ketika virus itu datang di musim hujan, ketika virus kuman yang menghancurkan kehidupan rohani kami terus kuat, kami sehat karena kami makan makanan nutrisi yang berasal dari Tuhan, nutrisi yang tepat guna, nutrisi yang tepat sasaran dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus terpelihara sempurna dalam perlindungan darah Yesus. Kami tidak menjadi orang yang gampang jatuh, gampang berdosa, karena kekuatan dari pihak Tuhan oleh Roh Kudus yang memegang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan berbicara buat kami sore hari ini, dan biar kami dengan hati yang meluap-luap merindukan Tuhan, hati seorang hamba tunduk kepada suara-Mu, taat mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan suara-Mu, alat di dalam tangan Tuhan, biar hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, dan dihindari untuk hal-hal yang lain. Dan kami semua diberkati, Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan sore ini dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat Natal ya. Kita tidak sempat berkunjung satu dengan yang lain. Hanya dalam doa kita saling berdoa, saling menopang. Selamat tahun baru. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki tahun ini. Saya menangkap sungguh tadi apa yang didoakan oleh Mama As, kita tidak lebih baik kalau kita masih, mungkin bisa dikasih mati ya? Saya sudah tendes tapi belum tahu mati, supaya jangan bergaul. Oke. Baik, jadi kita tidak sedang lebih baik dari mereka yang sudah mendahului kita. Jadi kalau orang berdoa itu pasang telinga baik-baik lalu renungkan. Jadi kita ini sebetulnya sedang diperkenankan untuk masuk tahun 2025. Jadi kalau Tuhan menghentikan langkah orang-orang di tahun 2024, walaupun hidupnya saleh, hidupnya taruh hormat kepada Tuhan, hidupnya memuliakan Tuhan, ya mungkin sudah selesai apa yang harus menjadi tanggung jawab mereka. Jadi harus prinsip di dalam anak Tuhan ini, kita berhenti di bumi ini, kita bukan karena lelah, tapi karena sudah melaksanakan tugas dan sudah selesai. Jadi tiap orang dengan tanggung jawabnya. Jadi tidak ada soal umur panjang dan umur pendek. Itu hanya bahasa hibur diri, panjang umurnya. Opa dikasih waktu umur sampai berapa tahun?
82. Itu bukan lebih baik dari orang yang mati di umur tahun 70 atau 60 tahun. Tapi kalau sampai opa dikasih umur 80-an itu Tuhan masih kasih dia tanggung jawab. Dan setelah tanggung jawab yang dikasih sudah selesai, Tuhan bilang berhenti sudah sini. Nah kita begitu. Kalau kita yang hidup sekarang ini bukan terlalu luar biasanya, oh saya tidak mati tahun 2024, lalu saya ada di 2025. Kalau sampai dikasih kesempatan hidup di 2025, puji Tuhan. Dikasih kesempatan stop 2024, tetap puji Tuhan. Sebab pulangnya kan tetap pulangnya di tempat yang tepat. Bukan pulang seperti orang kaya pulang. Waktu dia hidup, dia menikmati banyak hal. Dia dapat penghormatan dalam banyak hal. Tapi kalau dikasih kesempatan hidup, mari kita hidup terus untuk memuliakan Tuhan. Tanggal 14 saya khotbah penghiburan orang meninggal di Bismarak, di pinggir jalan besar di Bismarak itu. Setelah cabang Baumata, Maer, itu lewat satu rumah ke rumah di situ itu meninggal. Lalu tadi malam saya khotbah penghiburan di saudara perempuannya mendiang mantan Bupati Kupang, Pak Lawarihi, punya saudara perempuan di mana ini? Di Fatoveto itu, Nunhila, sebelum gereja Bait El, Gimit Bait El Nunhila. Jadi selama 2025 ini beberapa saudara, satu jemaat GSCA di Bismarak, lalu satu di gereja Perjanjian Baru, itu 2 orang meninggal. Saya bilang ya itu memang. Jadi Tuhan kalau bilang pulang, tidak ada yang bisa tahan untuk orang pulang. Jadi kalau kesempatan, makanya saya suka orang, kalau orang berdua itu saya paling suka dengar. Lalu saya coba mengaminkan, saya tarik. Benar, amin. Jadi kita ini bukan terlalu luar biasa. Jadi apalagi kalau orang yang umur 90 tahun, 100 tahun, saya Yesus 98 tahun. Yang lebih 98 tahun itu lebih kayak apa? Atau tengah-tengah saja sampai pikun. Keliling kelalang tahu gereja lagi. Susun pernah pergi gereja lagi kan saking terlalu pikun. Tidak bisa bikin apa-apa. Tapi puji Tuhan ya opa sampai meninggal masih bisa berdoa. Masih waras-waras. Ada umur 70 tahun pikun. Pikun sampai maafkan saya. Ini saya lihat di biji mata ini. Sampai buang hajat dari ruang tamu. Dari kamar mandi. Dari toilet sampai di ruang tamu itu hajat karena sudah tidak bisa, karena sudah terlalu saking pikun. Itu beda kalau orang yang ada manfaat di bumi dengan yang kurang bermanfaat. Jadi kalau bisa berdoa kita jangan aneh-aneh ke Ibu polisi ya. Jangan sampai Tuhan tolong kalau mati jangan sampai bikin begitulah. Dulu saya istri hamil, saya bilang jangan bikin aneh-aneh. Ada orang yang kepingin makan sabun Sunlight. Tahu Sunlight ya? Sabun cap tangan. Ada yang suka kalau suaminya pulang dari mana kebun. Lambe-lambe itu keringat. Lambe bukan lambe pakai tangan, lambe pakai lidah. Itu kan aneh-aneh. Belum kau dia minta lagi pisonto pesawat. Itu masih mendingan dia bilang pisonto pesawat, maka dia bilang naik pesawat. Lalu pas suami lagi off duitnya. Itu kan minta yang aneh-aneh, yang lebe-lebe. Suruh segala macam, cari segala macam malam sampai tengah malam. Datang, dia hanya cium, dia sudah makan. Itu jangan minta yang aneh-aneh begitu ya, yang nona-nona itu. Jangan bikin suami sinting begitu. Ada amin. Hanya puji Tuhan, tidak terjadi. Saya pun istri tidak terjadi. Anak pertama, kedua tidak terjadi yang aneh-aneh begitu. Hanya saya yang larinya di saya, Maina. Yang kepingin mau makan ini hanya, tapi makannya tidak aneh-aneh. Saya yang justru suka kepala sepanjang tidak suka. Tapi waktu istri hamil saya suka mau makan ini. Istri tidak suka apa-apa. Lalu sepanjang dua-dua dihamil ini tidak pernah mabuk, tidak pernah muntah. Kalau yang lain kan ada yang dari 0 bulan sampai semua 8 bulan juga setengah mati. Jadi kita berdoa. Jadi itu di masing-masingnya itu kebetulan di beta. Jadi tidak harus semua orang. Hanya saya bilang tadi ini. Jadi kita tidak lebih baik kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup.
Artinya ada tanggung jawab yang harus kita buat. Ada amin. Kalau dikasih kesempatan. Jadi sebetulnya itu ulang tahun itu masih terlalu jauh. Tapi sebetulnya ulang hari, sebetulnya buat anak Tuhan hari itu sebetulnya hari terakhir buat dia. Dia harus berpikir bahwa hari itu adalah hari terakhir. Dan setiap dia masuk hari baru itu tuh hari-hari terakhir, kita mau buat apa? Jadi kalau bilang stop di hari itu, kita sudah buat yang terbaik buat Tuhan. Lalu kalau mati tidak mengalami kerugian. Baik, puji Tuhan. Itu sedikit pemanasannya di tahun 2025. Selamat Natal, Pak Bayu, Ibu dan anak-anak, mantu, cucu dan semua kita. Kita tidak sempat baku kunjung satu dengan yang lain. Dan saya lihat di rumah-rumah sakit pada full. Semua dari VIP, dari segala macam saya beberapa. Karena banyak yang sakit yang saya pergi untuk doakan, semua kamar itu penuh. Dikasih tunjuk di layar, ini semua penuh-penuh sampai kepada bangsal-bangsal pun semua penuh. Tapi kalau masih bisa sehat, mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Cari Tuhan dengan baik-baik. Seperti para majusi yang saya akan sampaikan sore ini, walaupun firman Tuhan ini mungkin sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Tapi mari, selagi Tuhan kasih kita kesempatan hidup, mari cari, kejar Tuhan sampai dapat. Kejar sampai dapat. Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Jadi tanyanya bukan sekali katanya bukan dan bertanya, tapi bertanya-tanya. Artinya betul-betul mereka selidiki dengan sungguh-sungguh, cari tahu di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kurang lebih 0 sampai 2 tahun, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi konsep orang Israel, pemimpin yang dimaksudkan pemimpin sekuler, yang bebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi mereka tidak mengerti bahwa itu pemimpin yang memerdekakan mereka dari kutuk dosa dan hukum kutuk maut. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Jadi dia panggil itu orang diam-diam tanpa calling. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
yang baru kita baca kurang lebih 12 ayat ini, mari kita coba renungkan kisah tentang orang-orang Majus ini. Saya tidak terlalu sorot tentang orang-orang Yerusalem, tapi lebih banyak saya akan menyampaikan tentang orang-orang Majus yang dari timur ini, bagaimana mereka bergairah di dalam mencari Tuhan. Kisah ini lebih dari sekedar perjalanan mencari Yesus. Ini perjalanan iman ya. Jadi bukan hanya sekedar pergi jalan-jalan begitu, tapi sebuah perjalanan iman yang penuh dengan pengorbanan dan penyembahan yang memiliki arti yang begitu dalam buat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Perjalanan yang ditempuh oleh orang Majus dari timur, dari daerah Babilonia ya, dari daerah Mesopotamia, Iran atau Irak sekarang. Ini sebetulnya menjadi gambaran perjalanan kita di tahun 2025. Kita masih ada di bulan Januari di tanggal 18 ya, 18 Januari. Ini sebuah perjalanan yang menjadi gambaran untuk kita jalani, yang mulai kita tempuh mulai dari 1 Januari 2025. Sekarang sudah masuk tanggal 18, artinya sudah lagi 350-an lebih hari, karena kalau tahun 2024 itu 366 hari, 2025 365 hari. Perjalanan dari Iran atau Irak ya, sekitar itu, wilayah itu, beberapa banyak catatan, ada yang bilang sekitar 1.500 kilometer mil, ada yang bilang 1.300 mil, ada yang bilang 2.006 kilometer, 1.500 sampai 2.006 kilometer. Pak Bayu, Timur Leste berapa Pak ya kira-kira? Kupang Timur Leste itu. Atau Kupang Atambua itu berapa kilo ya? Ya berapa? 300-an kalau ke Atambua ya. Itu coba pikir sudah, itu dari Anyar ke Panarukan kah? Kalau Anyar ke Panarukan saya belum cek di internet, itu di Google itu berapa kilo. Dari ujung Pulau Jawa sampai ke Jawa pada bagian barat sampai ke Jawa bagian timur. Ini kurang lebih 2.006 kilometer. Itu kalau jalannya lurus. Jadi kalau jalannya lurus saja itu 2.006 kilo. Nah kalau dia bengko-bengko begini, sama ke Kupang Pisoe itu, nah itu kan dia bengko-bengko, sebetulnya Kupang Soe kan dekat. Kalau dia lurus tapi kan dia pembengko-bengko itu, makanya dia sedikit 110 kok 100 berapa kilo itu kalau dari Kupang Soe. Nah ternyata dibilang kalau dia bengko-bengko, kalau ikut jalan raya, dia 3.700-an kilo. 3.742,5 kilometer. Aduh. Itu dengan menggunakan unta. Itu perjalanan yang sangat serius. Sudah pasti mereka pakai unta karena mereka orang Baduy. Di zaman itu. Kalau kuda kan biasa digunakan untuk peperangan. Itu para raja jalan. Tapi mereka dengan menggunakan unta itu, saya duduk renung 3.700-an kilo itu dari mana ke mana? Dan kalau dihitung dengan hari, dikonversi ke hari, ternyata itu 400 hari perjalanan. 1 tahun setengah. 1 tahun lebih. Dan betul dipastikan, makanya Yesus dan banyak-banyak bayi di Israel dibunuh di umur di bawah 2 tahun ke bawah. Itu artinya benar dipastikan bahwa Yesus itu umurnya sudah bukan bayi lagi, tapi sudah jadi anak-anak, dan itu menjadi
sasaran dari setan melalui Herodes. Dalam catatan perjanjian lama ada tangisan di Rama. Tapi Yesus dengan usia kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun itu dilarikan menuju ke Mesir. Nah bayangkan itu 400 tahun. Itu potong mengong memang jalan begitu itu 400 tahun. 400 hari maaf. 400 hari. Kita 1,5 jam di pesawat saja. Atau dari Cengkareng menuju Kupang itu 3 jam, Citylink dengan atau apalagi Batik itu 3 jam saja kita. Untung kita bosan. Apalagi kalau bikin tegang yang kayak sekarang begitu berawan. 2022 saya dari Bandung lalu turun ke Cengkareng. Dari Cengkareng itu begini turbulensi terus sampai melewati Sumbawa pun belum berhenti dia begini. Jadi Sone bisa tenang kan itu pulangnya pagi buta. Sudah menjenuhkan lagi, menegangkan lagi, dia naik tutur, dia hantam naik turun, ini betul pun jantung. Orang yang sakit jantung malah bisa tambah sakit itu. Karena itu di musim hujan Desember. Nah pegawai negeri ini kan tidak bisa pilih situasi yang seperti itu. Karena mau masuk mau langsung kerja. Tugasnya kita kan hanya dikasih berapa hari. Itu surat tugas itu berapa, lu mau pikir keliling dunia, lu bayar sendiri dan pasti lu alpa lagi di sana. Sebab ini kan begini. Jadi mau tidak mau mesti berangkat ke bandara jam 11 atau jam 12 supaya terbangnya jam 3. Itu sangat melelahkan, menjenuhkan. Ini saya tidak bayangkan 400 hari perjalanan. Hanya untuk apa? Hanya untuk pergi ketemu Yesus. Hanya untuk pergi ketemu Mesias. Orang Yahudi. Lu orang lain. Bukan keluarga. Mayor ni kalau pibaon, pi keluarga kok pi orang lain. Pi keluarga ya, kok tong pi kan untuk pi cari keluarga. Bukan pi cari orang pun nenek moyang. Kita pi cari kita pun leluhur. Kita pi cari kita pun keluarga. Agak amin. Saya dengan Kakak Nuri pasti Pisumba itu bukan, walaupun ada yang lain kita rekreasi, tapi rekreasi bukan kutong pilih ya. Pasti nanti tidurnya pasti di keluarga, di saudara kita, di orang tua kita, atau di sepupu, di saudara. Selalu, nah ini dari bangsa lain, dari negara lain, datang cari orang. Saudara bayangkan, 400 hari. Saya bilang ini khotbah yang sudah ulang-ulang disampaikan. Tapi mari kita coba renung di 2025 dengan 400 hari 3.700 kilometer. Hanya untuk mencari anak atau bayi yang baru lahir. Raja orang Yahudi. Dong, saudara raja. Kok sampai semangat minta ampun gila-gilaan cari raja orang. Hanya di dalam mereka berpikir bahwa raja yang itu lain. Itu bukan saja raja, itu Mesias. Itu ayatnya tadi bilang apa Pak Bayu? Yang ada tulis Mesias itu di mana? Maka ayat yang maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi waktu mereka cari, jadi konsep orang Yahudi, oh Mesias yang dia maksud. Dong tahu itu bilang Mesias. Ini juga pasti mereka juga paham itu Mesias. Karena kalau mau cari raja, di timur kan ada raja. Ngapain datang cari raja di negeri, di barat? Ini kan barat. Ini Asia Barat. Siapa itu orang Majus sebenarnya? Berbagai catatan-catatan sejarah mereka itu ahli, beberapa banyak ahli menafsirkan bahwa mereka kemungkinan berasal dari tadi itu. Dari Babel, dari Persia, dari Iran, Irak. Ada juga yang bilang itu dari Cina, ada yang bilang itu dari India.
Karena mereka banyak yang menyelidiki bahwa 10 suku yang terpencar, yang berdiaspora sejak Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem, banyak yang berdiaspora. Waktu terjadi penganiayaan di Yerusalem, di dalam bangsa Yahudi, mereka berserak ke berbagai tempat, ada yang ke India, ada yang ke Cina. Sampai di internet sekarang banyak orang-orang Yahudi yang masih beribadah gaya-gaya Yahudi karena mereka punya benih dari Yahudi, dan mereka berkata bahwa itu 10 suku. Kan Israel punya 12 suku. Yehuda dan Benyamin itu di bagian selatan. Itu kerajaan selatan yang menggunakan nama kerajaan Yehuda. Sedangkan 10 suku tetap menggunakan nama kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Tapi mereka hidup di dalam penyembahan berhala, tiang-tiang berhala, tugu-tugu berhala. Lalu sedangkan yang 2 suku Yehuda dan Benyamin itu ibu kota negaranya, negara Yahudi, kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Di Sanak, ibu kotanya Samaria. Nah, yang 10 suku itu ada di utara. Akhirnya mereka terpencar ke berbagai belahan dunia. Itu menurut mereka. Tapi kita tidak perlu terlalu pusing di situ. Yang penting namanya timur, artinya semua wilayah timur. Tapi banyak yang mengatakan bahwa itu di Irak, daerah Persia. Irak, di Persia, di Mesopotamia. Mereka sering dibilang orang bijak, wise men, orang-orang berhikmat, orang-orang cerdas, orang-orang berpengertian, para ilmu filsafat, yang ajar perilaku, yang ajar etika. Karena biasanya orang-orang timur itu lebih beretika, lebih berbudaya, orang-orang Tionghoa, orang-orang Jepang, orang-orang bagian timur. Jadi mereka belajar filsafat. Mereka paham ilmu kedokteran. Makanya bawa mur. Jadi bukan mur yang pasangan dengan bot. Nanti lihat mur itu yang punya Alkitab, lihat di belakang mur itu seperti apa. Itu seperti campuran dari berbagai daun serai. Itu dibuat segala macam jadi seperti itu. Jadi mereka kaum intelek. Jadi bukan orang-orang yang ngali-ngali, yang mbak-ingau, yang bodoh-bodoh. Tapi mereka orang pintar, orang cerdas, kaum intelek, mengerti ilmu pengetahuan alam. Mereka pintar ilmu-ilmu perbintangan. Jadi kalau begitu mengerti Bima Sakti, mengerti galaksi, mengerti segala macam pengetahuan tentang perbintangan, ilmu pengetahuan alam, mereka mengerti tentang, ya sudah pasti tahulah geografi. Karena mereka datang dari timur menuju ke barat, dong jalan juga paham itu. Walaupun dituntun oleh bintang, tapi paling tidak mereka mengerti yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam. Lalu mereka bisa dibilang bisa suka menyingkapkan mimpi-mimpi. Mereka bisa peramal, ahli ramalan, segala macam. Itu mereka. Mereka ada yang bilang mereka ini kaum bangsawan, ada yang bilang mereka raja. Ada pendapat yang bilang mereka bukan raja, tapi mereka penasihat raja, karena mereka punya kecerdasan, kepintaran, kehebatan, kemampuan intelek yang luar biasa. Mereka lebih banyak untuk menasihati para raja. Yang mereka punya pengaruh yang besar. Pelajaran penting yang kita dapatkan dari mereka ini, buat kita yang sedang menjalani 2025, dari orang-orang yang seperti ini, dari kaum yang intelek seperti ini, buat kita orang-orang yang sederhana ya, kita belajar dari mereka. Kita jangan belajar ya orang dari bawah tentang hal-hal yang kesederhanaan saja, tapi coba kita lihat dari mereka, orang-orang yang hidupnya mapan, ada pelajaran penting yang kita terima dari mereka, tapi mereka tidak hedonis.
tidak bergaya yang merendahkan orang. Dorang di atas tapi tidak injak orang. Mereka harus merelakan, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka dan kesibukan mereka. Ini tahun 2025 ya. Saya pastikan kita punya banyak pergumulan. Kita punya banyak kesibukan-kesibukan yang harus kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah kita. Betul ya? Ada amin? Kita sibuk-sibuk bekerja ini karena untuk kebutuhan makan, minum, pakai kita. Dan itu sudah menjadi kebutuhan kita. Sebab kalau tidak kerja, pasti kita tidak dapat uang untuk kita beli makan. Tapi mari menjadi pelajaran, menjadi motivasi buat kita. Sesibuk apapun kita, mari kita punya waktu yang baik untuk datang cari Tuhan. Saya menyampaikan ini buat kita bahkan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Kita mari sesibuk apapun kita. Sibuk dari orang ini bukan sibuk-sibuk yang remeh-temeh. Mereka orang yang punya pekerjaan, punya kesibukan, punya perusahaan, punya segala macam tugas dan tanggung jawab mereka. Secara manusia, mereka harus meninggalkan banyak pegawai kalau mereka punya pegawai. Dan saya bisa pastikan tidak semua pegawai itu jujur. Betul? Dan bayangkan mereka dengan perjalanan 400 hari 1 tahun lebih. Kurang berapa? Lebih berapa hari itu Pak ya? 365 sampai 400. 400 kurang 365, kurang 15 ya. Kurang berapa? Kurang 35 hari. Betul ya? Kurang 35 hari, 400 hari. Berarti 1 tahun, 1 bulan. 1 tahun 6 bulan. Hah? 365 hari kan 1 tahun ya. Berarti saya anggap jadi 1 tahun 1 bulan. Berjalan selama 1 tahun 1 bulan meninggalkan seluruh usaha, seluruh bisnis, seluruh pekerjaan. Bayangkan itu kasih tinggal Mas. Coba saudara bayangkan. Coba saudara simpan-simpan saudara pumas. Ada di sini yang buang-buang dong pumas di meja di dapur, buang-buang sako. Saya tidak bayangkan kasih tinggal Mas dan sejumlah kekayaan dengan pegawai-pegawai begitu, pegawai yang tidak percaya Tuhan. Itu pegawai yang penyembah bulan bintang, yang penyembahannya kepada yang adalah ciptaan bukan pencipta. Mereka rela meninggalkan seluruh kesibukan mereka. Hanya untuk cari dan mendapatkan Tuhan. Ini bukan orang bodoh, ini kaum intelek. Ini bukan orang miskin, orang yang berduit. Dan mereka tidak mau pusingkan. Mungkin saudara berpikir, kodong kaya mau pikir apa? Tapi sebetulnya saudara, saya rasa sebagai hamba Tuhan, saya berpikir, dong pikir ini kotong foye-foye, jungkir balik, cari segala macam ini. Kira-kira, apa sih tujuan hidup kita yang paling akhir? Tadi malam saya omong. Potong foye apa? Saya kan belum tahu. Setelah habis kebaktian Mair ini baru beta tahu itu saudara perempuannya. Tapi beta suka bahas dari awal sampai akhir. Tentang kekayaan, tentang orang kaya. Habis baru ada satu orang yang bilang, Pak Jeffrey Max. Kita pun Jeffrey yang biasa menyanyi suara saudara. Nah, tiba-tiba dia datang selama dia duduk. Itu keluarganya. Pak pendeta Jimmy Mumu, ibu Mumu. Bilang begitu. Tapi setelah saya pulang baru istri bilang itu saudara kandungnya Pak Bupati Lawari. Jadi saya bilang potong foy. Semua tegang. Semua melotot. Yang datang itu kan yang sedikit level. Tapi saya tidak mau pusing.
Saya hanya sampaikan bahwa kita mau foe juga. Terakhir kain tile dengan gambar salib. Terakhir kalaupun petinya itu 15 juta, 25 juta, 100 juta, 150 juta, toh nanti cacing yang makan. Hanya kita bersyukur, tubuh kembali kepada tanah, tapi jiwa dan roh kita kembali ke sorga, bukan tunggu lusa, tapi pas menghentikan langkah kita, napas kita diambil, seperti Yesus bilang sama penjahat di mana? Di sampingnya. Jangan omong tersalah bilang di sebelah kanan. Alkitab saya omong bilang di sebelah kanan. Pokoknya di salah satu sampingnya. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi saya rasa mereka berpikir, botong foy-foy, kumpul semua ini untuk apa? Waktu anak saya pimpin, masih ada hiruk pikuk, angkat sana, angkat sini, suara sini sana. Dia pimpinnya, tapi waktu pas waktu sama kayak siram bensin. Siram air, jadi air makan itu bensin. Jadi bensin tadi yang menyala-menyala, waktu firman Tuhan datang langsung tegang, langsung pulang dengan ketakutan semua. Jadi di kebaktian penghiburan, maka Asmus bikin orang kasih tegang-tegang begitu. Lu mau kumpul berapa? Lupa oto kali 20 bawa oto. Saya ngomong sungguh-sungguh. Saya tidak bilang bahwa kita tidak perlu oto. Karena beta son ada oto jadi beta omong begitu. Bukan. Standar hidup kita ini bukan karena punya apa-apa. Toh juga kita tidak bawa apa-apa. Yang setuju bilang amin dulu. Kalau saudara dikasih kesempatan punya oto, itu Tuhan pun maksud. Iya Ibu Ina ya. Kalau Ibu Ina punya oto lalu lihat orang nanti tiba-tiba ada satu anggota persekutuan yang doka-doka di jalan atau pas ketemu lalu tutup ini kaca terus lalu sontogor baru pas ada sesuatu yang kosong di belakang tidak tanya mama mau pergi mana. Saya rasa saudara manusia yang tidak bermartabat sebagai anak Tuhan. Tapi itu saya percaya tidak ada dalam anak Tuhan. Kenapa saya bilang amin? Ada amin. Amin. Jadi kalau Tuhan kasih percaya sesuatu itu ada tujuan. Beta bilang tadi malam. Botong dikasih umur seperti ini tujuan untuk apa? Mau foy-foy hidup saja. Kenapa kalau Tuhan tidak punya maksud kepada kita, lebih baik kan Tuhan langsung lempar kita atau taruh kita langsung pulang ke sorga. Jangan bikin apa. Nah tapi kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup, sekarang mau hidup buat apa? Coba sekarang. Yang sekarang kita yang hidup, Tuhan kasih kita sampai jungkir balik, cari makan, cari minum, dengan segala macam dari upaya kita hidup ini. Apakah hanya tujuannya hanya untuk butuh pengakuan orang bahwa kita punya segala sesuatu, sedangkan kita tidak sedang melakukan sesuatu buat orang. Ada amin. Ingatkan kisah orang kaya. Hidup untuk saya, untuk saya, untuk saya, dan untuk saya. Jadi mari kekasih Tuhan, ini orang kaya, orang pintar yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sangat jauh perjalanannya. Kita ini sekarang ini ya 10.600. Kalau ojek motor 10.600 itu dekat ya kalau maksim. Sudah bisa dengan 10.600. Kalau pakai mobil pakai car maksim car, ya mungkin sekitar 20.000 lebih atau 40.000. Sudah bisa, itu kita sudah bisa punya oto. Orang pu oto tapi botolnya oto. Kita bisa ke gereja kalau kondisinya hujan. Kondisinya tidak memungkinkan. Dan saya tidak bayangkan yang berangkat dari Persia itu, dengan siang yang panas sekali, malam yang dingin sekali karena pasir itu tidak menyerap panas kalau pada malam hari. Dia akan melepaskan panasnya lagi jadi hanya menjadi dingin. Belum lagi risiko penyamun di perjalanan. Waktu bawa barang-barang mahal seperti ini, kan pasti ada pertimbangan jangan sampai ada perampok, ada penyamun, ada yang bunuh lagi. Perampok itu tidak beda dengan pencuri ya. Kakak Nur ya, orang pencuri kuda tapi tidak siksa orang pemiliknya. Tapi kalau perampok, dia ambil barang orang,
Dia pukul orang sampai mati. Itu perampok. Dan kalau ada perlawanan di dalam mereka, pasti mereka akan dibunuh. Bayangkan dengan perjalanan 400 hari itu dengan tidak banyak pertimbangan, tidak banyak neko-neko, tidak banyak berpikir untuk kalkulasi, berpikir nanti kalau siang karmana, yang malam karmana, di jalan ada Indomaret kosonde, ada Alfamaret kosonde, ada Betamaret kok. Apa Maret dan Mart yang lain. Adik saya kan, adik bungsu udah datang, besok pulang. Dia bilang di Akul itu kakak Ina, Elvis udah datang, itu sekarang Alfamart, Indomaret, su 5 kok 6. Sekarang di kampung-kampung su ada. Itu biar kalang ke Nuri. Pastilah di Waikabubak pasti sudah lebih banyak. Nah yang di kampung anak kalang saya begitu banyak begitu. Belum orang Bali punya supermarket kecil. Nah ini perjalanan lu kehabisan bekal di perjalanan. Nah ini bayang saya duduk renungkan, ini kan sebetulnya kerja gila. Gini pisudut sembah siapa? Pisudut sembah anak. Dan itu sebetulnya menjadi bahan tertawaan, itu pengorbanan secara batin itu orang ketawa. Waktu dong jalan, ya orang yang sudah mengerti, yang di samping mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, kamu kerja gila. Kamu seperti orang yang pintar, mungkin kan biasa orang bilang begini di Sumba, Ma Erni, itu orang karena terlalu pintar makanya dia gila. Itu bahasa itu kebiasaan bahasa Sumba. Itu orang mungkin dia terlalu pintar sampai dia gila. Saya tidak tahu kalau di Timur bilang begitu juga. Kalau terlalu pintar nanti itu orang oke mengong. Jadi pasti bahasa itu mereka dengar. Jangan sampai karena bosong terlalu pintar, terlalu kaya. Segala macam bosong mau analisa. Sampai bosong mau sujud sembah anak yang baru lahir. Yang umurnya mungkin kurang 0 bulan sampai 2 tahun. Sujud sembah itu Herodes harusnya. Sujud sembah itu orang yang berkuasa, yang punya otoritas. Seperti penghormatan Ratu Seba kepada Salomo. Itu baru betul. Ini sonai betul. Bosong. Nah, pasti itu bahasa itu keluar di kampung daripada orang-orang Majus. Tapi mereka tidak pusing, mereka jalan. Jalan dengan perjalanan yang jauh. Menempuh perjalanan yang jauh dengan mengorbankan banyak bawaan. Kita punya harta berapa? 5.000. Kalau dulu lagi 5.000 tukar pi 1.000. Kalau dulu makin dulu lagi 1.000 tukar pi 100 rupiah ya. Kanuri. Itu saudara bayangkan. Yang kalau 100 lagi dulu yang dulu tukar yang 20 saya tidak dapat yang saya tidak dapat yang 10 sen, saya dapat yang 25 rupiah. Nah itu bayangkan kita pun model begitu. Padahal di kandang ada ekor-ekor. Mengorbankan semua harta benda, Alkitab tidak catat berapa kilo. Di sini ada yang punya kilo, Kak Ina punya kilo. Atau hanya punya gram, kayak beta hanya ada gram-gram. Kilo. Kita gram-gram saja sampai di kaki juga botong lingkar. Su bosan su punuh di leher, di jari, nanti di apa lagi? Ditumit botong taro. Tapi itu sama kayak botong son injalante. Ini punya semua. Punya segala hal. Tapi luar biasa minta ampun mengorbankan banyak hal. Siap terima risiko dengan segala macam. Tadi yang saya bilang. Perampok, penyamun, panas, dingin. Saya tidak bayangkan mereka. Jangan sampai nanti karena panas dinginnya. Jangan sampai sakit di perjalanan. Sakit ini, sakit itu. Saya pu istri itu ada terduduk di rumah. Karena bayangan kemarin kan kayak mendung-mendung. Dia dengan nona yang besar. Yang saya bilang tadi pimpinnya. Dong pi minum es krim kemarin. Lalu malam mau pi menyanyi, mau pimpin pujian di kedukaan. Anak hanya makan bukan 1 sendok nasi. 2 sendok yang potong sendok itu. Disuruh rasa semua.
Lalu kami pulang dari orang mati. Istri saya sudah bersin, sudah batuk, sudah pilek. Tadi saya mau datang, sudah demam. Padahal hanya minum es sedikit. Itu dalam rumah. Saya tidak bayangkan orang Majus. Saya tidak membayangkan orang maju itu tidak kemana-mana. Hanya mungkin kemarin dong jalan kemarin dapat mungkin rasa karena apa seperti kelembaban mendung tapi dong rasa baparan juga dong coba minum. Dong mau coba-coba nah. Tidak biasa tapi mau coba. Nah itu bayangkan baru 1 hari, belum 1 hari, hanya beberapa jam. Saya tidak bayangkan 400 hari dengan suhu yang ekstrim seperti itu. Tapi memang kalau orang niat cari Tuhan, pasti Tuhan bela, amin. Dengan suhu yang seperti itu. Ada sebetulnya ada ketakutan, pasti paling tidak ada di dalam pemikiran mereka. Jangan sampai penyamun. Ini barang yang mahal, yang mewah, yang kita lakukan, yang kita mau korbankan kepada Tuhan. Jangan sampai penyamun bisa ambil. Itu ada dalam otak, tapi ada dalam otak, dalam hati mereka. Tapi mereka tidak mau simpan itu sampai yang intimidasi mereka. Ingat, kalau setan intimidasi kita dengan bahasa-bahasa bilang, saya percaya Tuhan pasti bela saya, amin. Saya cari Tuhan apapun tantangan, apapun kesukaran, apapun kesulitan. Kalau saya mau datang cari Tuhan, saya harus bertemu dengan Tuhan. Ketemu Tuhan di mana? Secara pribadi, di persekutuan doa, di gereja, di tempat-tempat rohani. Hati yang betul-betul merindukan, makanya jagalah langkahmu kalau kamu melangkah ke rumah Tuhan, itu ada ayatnya. Jadi waktu kita melangkah ke rumah Tuhan, kita jaga kita punya hati. Bukan untuk dapat sesuatu, dengarkan baik-baik. Tapi memberi sesuatu. Yang setuju bilang amin. Jangan sampai ada konsep di otak dan di hati kita setan taruh. Saya pergi persekutuan PD Air Hidup. Saya karena dengar setiap akhir bulan ada pembagian amplop. Dihindari dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan. Jangan ada di otak dan hati kita. Tuhan pasti pelihara kita dengan cara Tuhan. Sebab Majus datang ini memberi sesuatu. Bukan untuk dapat sesuatu. Dan pasti kalau orang yang memberi sesuatu, Tuhan akan pakai tambahkan bisnisnya, tambahkan kayanya, tambahkan segala. Bukan mereka datang koyo Tuhan. Kalau kasih ini, nanti Tuhan kasih itu. Tidak ada di konsep mereka. Tapi mereka tahu bahwa Allah pasti pelihara. Kami sudah datang melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena waktu mereka datang pertama Alkitab berkata, mereka sujud menyembah dulu baru serahkan harta benda mereka. Baca itu ayat. Jadi bukan mereka koyo duluan, rayu Tuhan lebih duluan dengan harta benda mereka. Tapi mereka kasih hidup mereka lebih duluan. Jadi kalau orang yang memberi hati hidupnya lebih duluan sungguh-sungguh, dia tidak akan tahan-tahan untuk kasih buat Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Dapat ayatnya? Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Ada titik di situ. Tidak sambung ya. Ada titik. Mereka pun ada kata pun. Membuka tempat ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hidup kalau kita sukasi buat Tuhan saudara. Kita tidak akan rem-rem melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena kita sugas menyerahkan kita punya hidup. Orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan kasih tinggal dia. Dia tidak akan jadi peminta-minta. Saya kalau mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan tolong, saya tidak punya banyak waktu. Ini karena online, jadi saya secara online, jadi saya tidak perlu menyampaikan. Takutnya saya dibilang saya cari duit. Tapi memang kalau Tuhan yang lakukan, Tuhan bisa akan mencukupkan apa yang sebetulnya kita sedang berdoa. Jangan saudara berpikir jadi pegawai negeri, wow berduit, sombong. Kita pun doi dong. Supi bank semua, karena kita pinjam bank. Saya pun anak sekolah itu, SPP-nya 3 juta. Sudah berupaya dalam banyak hal, tapi tetap 3 juta. Anak yang nomor 2,
250.000 setiap bulan di sekolah swasta. Belum dong segala kebutuhan, saya bantar bilang guru ini mau praktek ini segala macam. 2024 kita tinggal di tempat Kak Ina, kantor rumah tusuk itu 5 jari dan bisa 1 jari, bisa 1 jari, 10 jari, pokoknya pi absensa. Tapi orang-orang milik Tuhan itu Tuhan paling tahu dia pelihara. Kita tidak sedang minta-minta. Atau juga saya tidak pikir keliling persekutuan doa. Lalu sengaja kopi ikut orang pemerintah keliling dari Senin, di Sabtu ikut orang pemerintah. Supaya nanti dong perasaan, nanti minggu depan khotbah ya. Beta bukan tipe begitu, beta tinggal tempat. Lu mau telepon untuk saya khotbah silakan. Tapi saya tidak akan keliling untuk di persekutuan doa ke orang nanti perasaan. Saya punya dia target orang lain untuk minta khotbah. Lalu bilang nanti Nathan yang khotbah. Saya tidak begitu. Tuhan paling tahu memberkati orang-orang miliknya. Memang itu Alkitab bilang hamba Tuhan hidup dari pemberitaan Injil. Tapi saya tidak mau cari yang begitu-begitu. Jadi hati kita. Saya pun baju saudara. Itu saya tidak pernah beli. Itu anak-anak Tuhan yang beli. Ya kalau saudara lihat saya pakai baju. Saya tidak pernah beli pakaian. Ya kalaupun saya jahit. Saat kali itu saya pembaju dinas. Tapi semua itu pemberian anak-anak Tuhan. Orang yang berdoa. Yang saya pernah doakan. Beta minta-minta. Makanya kalau hidup ini diserahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Botong tahu berserah dan sudut sembah begitu. Lalu kita kasih. Saya dalam kondisi kekurangan. Tapi saya masih tahu lihat janda, lihat anak Tuhan. Lihat yang susah. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita bilang tunggu kita kaya baru kasih orang. Sampai mati pun kita tidak akan memberi buat orang lain. Ingat ya. Nanti sampai soal sabun. Sabun cuci untuk 1 bulan juga orang bisa kirim. Orang bisa kirim beras. Padahal saya juga terima beras. Kami tidak pernah minta-minta. Orang tahu saya punya istri berjual sedikit juga. Tapi mereka bilang, Tuhan tidak membuat kami tenang. Saya terima gaji. Makanya sebetulnya saya tidak mau khotbah karena ini disiarkan secara online. Tapi itu saya kalau sampai detail, betapa Tuhan peduli kita. Betapa Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Ini hanya kebetulan saya jadi pegawai negeri. Tapi saya sedang dalam kondisi yang tidak baik saja. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, sampai saya pu anak uang regis, orang transfer. Saya baru kenal 1,5 tahun Kak Ina. Itu juga bukan orang-orang berduit amat, bukan orang-orang yang tapi itu ya waktu kita berserah kepada Tuhan dan kita melakukan bahagian kita. Ini saya bilang saya ngomong masing-masing, saya ngomong ini bukan untuk saudara kasih hamba Tuhan, bukan. Saya hanya mau memberi motivasi. Kalau kita sujud sembah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kaya raya saja begini sujud sembah. Nah kita yang tidak bisa apa-apa. Yang sudah susah begini. Mari bersujud sembah makin lebih bersungguh-sungguh. Katakan amin. Yang punya segala sesuatu saja sujud menyembah. Bayangkan sujud sembahnya bukan kepada Herodes. Yang punya otoritas besar. Yang dikagumi dan dihormati. Namanya sampai ke berbagai belahan dunia. Ini anak yang baru lahir. Mereka sujud sembah. Sungguh melakukan sesuatu yang terbaik. Lalu ambil harta benda mereka. Saya tidak tahu berapa kilo. Karena Alkitab juga tidak cerita. Mari kita orang-orang yang sederhana. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, potong susah. Prediksi 2025 sampai 2028 itu ekonomi tidak akan baik-baik. Saya baca di internet, IKN sekarang itu ada yang bilang jangan sampai mangkrak. Bilang sudah belukar-belukar sudah tumbuh di sana. Itu butuh duit banyak. Program makan bergizi gratis butuh duit banyak. P3K banyak semua yang lulus. Itu artinya banyak yang bilang karena itu biaya dari APBD. Kan Nur bilang itu APBD, jadi bukan APBN. Nah kalau APBD itu sebetulnya hampir sama saja waktu kita membayar honor-honor. Honor-honor itu kan dari APBD. Jadi ini makin honor APBD, kalau APBD yang bayar berarti lebih tinggi lagi dari uang honor mereka. Berarti kesra kita makin kurang jelas.
Tapi ingat, kita pun Tuhan jelas. Ada amin. Tuhan pasti pelihara. Yang lebih tegang pasti ibu-ibu, saya sudah pastikan. Dengan keadaan-keadaan sudah mulai mahal segala macam. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Ingat, bahwa pulang ini Tuhan, saya tetap sujud sembah Tuhan, pasti Tuhan peduli beta. Saya orang yang sujud sembah batu kayu tidak jelas. Mungkin kelihatan nanti mewah, dicukupkan, tapi ujungnya maut. Saya susah Tuhan, saya sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Kelihatan susah. Tapi saya tahu Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia bukan saja kaya, dia mulia. Filipi 3 ayat 7-8 bilang begini. Tetapi apa, Filipi 3 ayat 7, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Walaupun kata-kata ini belum ada di otak, di dalam pemikiran orang Majus, tapi sebetulnya substansi dari perjalanan mereka itu saja mereka rasa, botong foe-foe ini, sebetulnya ini sampah. Botong mati juga son bawa. Bala waktu botong mati, botong pu anak cucu yang bakal lain, botong pu harta bikin banyak. Tapi pengenalan akan Kristus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, pintar ada, kaya ada, ahli ada, semua ada, tapi saya anggap sampah. Paulus bilang begitu. Penghormatan saya dapat, Paulus bilang. Diberi otoritas penuh untuk membunuh orang percaya. Saya dihormati, tapi sekarang semua saya anggap rugi. Mari semua kekasih Tuhan, sesuatu yang ada pada kita ini berkat dari Tuhan. Tapi mari kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan, Tuhan bisa memulihkan. Walaupun kondisi sukar sulit di perjalanan, seperti yang saya bilang tadi. Tapi kita akan pasti sampai di tempat tujuan yang namanya mendapatkan Yesus. Di mana aku berada, di situ pun aku berada. Seperti yang saya bilang tadi malam di Orang Mati. Yohanes 14 ayat 1-3. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat. Dan itu rumah itu dalam Alkitab bahasa Inggris bilang mansion. Nanti pulang di rumah ya, cari apa itu mansion. Tulisnya mansion. Di Alkitab bahasa Inggris bilang mansion. Tapi di lembaga Alkitab bahasa Indonesia kita ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi itu bilang rumah. Kalau rumah dalam bahasa Inggris yang biasa, house ya Pak. House itu kata benda house, my house. Tapi kalau kata keadaan, home. Tapi kalau rumah mewah, mansion. Bukan mansion, bottom po mansion. Jadi mansion. Artinya rumah mewah, rumah megah, rumah besar. Nanti ada di internet di pengertian. Bahkan ada yang mansionnya harga triliun. Itu dari mana saya omong. Pulangnya baca ya. Mansion ada yang triliun. Kalau orang dunia saja yang otak sepotong, yang hanya begini saja, sedikit saja, bisa bikin harga mansion. Kita pun Tuhan, pencipta langit dan bumi, waktu dia bikin kita pun rumah itu lebih dari triliunan. Dan waktu dia bikin, setelah dia bikin, dia buka kasih kita pintu, lalu kita yang masuk. Bukan dia kasih kita kunci seperti di perumahan ya. Di perumahan kan dikasih kunci, lalu kita buka, lalu kita masuk. Tapi ini dia buka pintu, lalu kita masuk. Ini kan semua kita tinggal tunggu giliran. Ada yang mau mati cepat? Tidak apa-apa. Hanya kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, seperti Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 22 ya. Kalau Filipi 1 ayat 21, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Adik sayang, Filipi 1 ayat 22, dia bilang ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi. Jadi mana yang harus kupilih? Beta son tahu, Paulus bilang, lanjut 23. Lanjut. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi kalau om
Siapa mau mati jangan takut-takut. Tapi pasti kalau Tuhan masih mau kita hidup, ya itu memang jauh lebih baik. 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu ini. Supaya kalau bisa kamu diselamatkan, kamu dimenangkan, kamu dimerdekakan, kamu ditarik dari dosa datang kepada kehidupan. Tapi kalau untuk jauh lebih baik, berangkat. Soalnya pikir apa? Ajinomoto, anjing naik motor, tidak pikir sasa, tidak pikir masako, tidak pikir beras, tidak pikir uang sekolah, tidak pikir uang kuliah, tidak pikir banyak hal. Kita boleh pikir, tapi asal anak Tuhan jangan pikir. Semua pasti pikir sebentar. Masa Kak Ina tidak pikir sebentar makan malam apa? Kita semua pikir, besok pagi mau makan apa sebelum ke gereja, sarapan apa dulu. Kita pikir, tapi anak Tuhan jangan pikiran. Pikiran itu yang bikin tidur sono, berat badan tambah naik, gula juga naik. Dia naik, habis itu gula, terakhir langsung badan kempes kembali. Hanya saya puji Tuhan, badan turun dipikir gula, tapi ternyata tidak gula. Sebab kalau gula, kita mau makan semua rem. Kalau hipertensi, kan kita masih bisa makan obat. Lalu kita potong masih bisa makan sedikit. Tapi kalau gula, ini potong pusing makan segala sesuatu. Jadi berdoa, pasti Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesukaran. Kalaupun menderita gula, kalaupun menderita hipertensi, kalaupun menderita hipotensi, kalaupun menderita banyak hal, ingat, kita punya Tuhan. Kita belum sampai kepada tingkat lasa. Kalaupun kotong mati karena hipertensi, karena sakit jantung, itu masih mati terhormat. Matinya Lazarus itu mati tidak terhormat. Tapi tidak terhormat, masuk. Semua pintar jawab. Jadi jangan terlalu, kadang-kadang botong kalau ada orang mati, kita pemulutin cepat vonis orang, itu pasti karena dia ada dosa. Nah dia pikir bahwa dia ada dosa banyak. Dia cepat itu karena dia pun itu. Kita cepat vonis orang. Padahal dia yang hidup umur panjang terus begini, jangan pernah bikin apa-apa buat Tuhan. Mari cari Tuhan sampai dapat dan lakukan yang terbaik. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang yang akan terus melihat Tuhan dalam hidupnya, walaupun ada ancaman. Kalau dia sudah dengar tuh waktu dia jumpa Tuhan, sekali dia ketemu Tuhan, cintanya kepada Tuhan menyala-nyala. Walaupun ada banyak orang yang coba mengalihkan dia untuk tidak boleh mencintai Tuhan. Walaupun Raja Herodes orang nomor 1, alihkan dia. Nanti ingat kalau suka tumbuh, nanti kasih tahu beta ya. Mereka tidak tahu Taurat, tapi mereka hidup dalam Taurat. Yang punya Taurat ini kan Herodes dan bangsa Israel. Mereka tidak punya Taurat, tapi tidak punya Taurat, tidak baca Taurat, tapi hati mereka meluap-luap cari Tuhan. Ini saudara, kita yang Kristen dari dulu jangan sampai orang-orang Islam, orang Hindu, orang Buddha yang baru kenal Tuhan, dong suka habis Alkitab 5 kali. Jangankan kita setengah, 1/4 pun belum baca Alkitab. Halo, mari semangat baca Alkitab, amin. Alkitab kita baca ini tidak sampai 400 hari. Langsung ada di depan kotong pemuka hidung. Sekarang lagi bukan di depan kotong pemuka hidung lagi. Kotong tende saja. Ada Alkitab elektronik. Tidak perlu cari Yesus terlalu jauh sampai 400 hari. Tidak perlu cari Yesus dari timur ke barat. Yesus sudah langsung ada di depan mata kita untuk baca. Kalaupun sudah mata sudah tidak bisa lagi membaca itu Alkitab yang kecil. Itu maksudnya ya. Mari cari Tuhan, kejar Tuhan, mengerti Tuhan. Minta kekuatan. Kita untuk mau makan hari ini saja botong 4.000 kita mau makan sampai pagi-pagi mesti sampai pagi-pagi mesti pi pasar sapa hanya untuk kita makan, untuk isi ini perut. Lalu untuk ini rohani kita tidak sibuk. Saya kadang-kadang saya duduk renung, waduh kita ini banyak orang Kristen tidak paham. Bangun pagi-pagi cari apa? Cari sopi. Ada yang tidak minum air putih. Bangun pagi tidak minum air putih tapi minum sopi. Sepanjang beberapa tahun, saya tidak bayangkan. Ini sebetulnya saya khotbah yang subasi, sebetulnya bahasa yang lupa. Tapi inilah kondisi kita yang bilang kita Kristen di Kota Kupang.
Kita tidak sedang berusaha mencari untuk mengisi roh kita, tapi kita berupaya untuk mencari sesuatu, ada kekuatan buat tubuh kita mengeluarkan uang. Nah, baca Alkitab ini sebenarnya tidak berubah, tidak kasih keluar uang. Yang kita kasih keluar uang waktu kita beli HP pertama, toh mama, waktu kita beli Alkitab pertama, itu saja yang kita kasih keluar uang. Tapi kalau untuk makan tiap hari, itu kasih keluar uang tiap hari. Tapi itu yang kita kejar. Itu yang kita lakukan. Sampai kalau kangkung hari ini, besok bosan dengan kangkung besok lagi. Yang lahiriah kita cepat bosan. Tapi yang rohani yang berkaitan dengan setan hantam kita, sihir hantam kita, suwangi hantam kita, ketakutan hantam kita, kecemasan hantam kita. Kita tidak isi untuk kuat hadapi kecemasan. Kita tidak isi untuk kuat menghadapi setan, suwangi, sihir, santet, guna-guna, perdukuran dan segala macam teritorial dan atmosfer setan. Kita tidak isi. Makanya betul gampang jatuh. Anak-anak Tuhan kadang duduk manis di persekutuan doa, tapi tidak mengerti apa-apa, lalu pulang tidak buat apa-apa. Tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti, mari isi rohani kita dengan baik. Hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, kalau karena percaya berarti mesti isi ini manusia batinia kita. Manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batinia diperbaharui dari hari ke hari. Tadi malam saya bilang, waktu masih muda-muda, suka semprot minyak wangi dan bawa minyak wangi kemana-mana. Sutua bawa minyak apa? Sutua bawa minyak angin. Geliga. Waktu masih muda-muda suka bawa kasih pasangan bunga mawar ya. Sutua rebus apa, bunga apa? Bunga pepaya untuk sehat. Jadi mari belajar dari mereka yang berduit, mereka dari orang kaya, mereka orang berpendidikan tinggi, bikin bodoh-bodoh diri seperti bikin bodoh-bodoh diri orang pintar berkedudukan, orang berjabatan, penasihat raja. Kayak kebotong lihat, potong baca cerita kayak lucu-lucu. Apa sampai datang berlutut begitu itu ada apa? Dong sudah ada kerjaan kah, kurang kerjaan kah, kurang aktivitas kah, sampai jalan 400 hari ini hanya untuk sujud sembah orang yang namanya Yesus, bayi yang berlahir. Nah, kita yang kita sujud sembah sekarang bukan bayi lagi, bukan anak lagi. Itu artinya harus makin lebih kencang karena dia bukan bayi dan anak lagi. Dia Tuhan penguasa, dia gembala, dia juru selamat, dia Allah, dia pembebas, dia yang menyelamatkan kita. Dia yang punya otoritas, langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Mazmur 24 bilang, semua dia punya, seluruh dunia yang dia punya. Artinya sebetulnya penyembahan kita harus lebih kencang daripada para majusi. Yang datang menyembah bayi, yang datang menyembah anak. Kita bukan datang menyembah bayi, anak yang bisa diofek-ofek, dia kedinginan atau dia buang air, potong ganti pampers, kita kasih beda, kita kasih mandi, itu kan Yesus umur 0 bulan sampai 1-2 tahun itu kan masih dalam pengawasan orang tua, potong ofek-ofek, potong bikin segala macam. Sekarang ini yang kita sembah, kita tidak bisa ofek-ofek dia lagi, justru dia yang ofek-ofek balik kita. Ada amin. Nah, kalau dia yang ofek-ofek kita, dia yang atur-atur kita, mari berserah. Aku berserah. I surrender all unto Jesus, Lord and Savior, I surrender all. Yang dia berserah, yang dia yang menyerah saja, orang bisa datang sujud sembah. Apalagi sekarang dia tempat penyerahan kita. Tundukkan kepala, mari kita berdoa.